Sesi pojok. Jangan. Oke, sip. Arahkan semuanya. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini. Kita masih dapat dipertemukan dalam rangka suasana kegiatan silaturahim. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Soeje, Bapak Anggal, rekan-rekan teman saudara saya yang sejawat di sini, Pak Astawa, kemudian adik-adikku PBN Putra Bali Nusa yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam ini kita masih bisa hadir. Selanjutnya barangkali ada informasi bahwa jangan sampai nanti teman-teman sekalian ada yang diskomunikasi ataupun apa. Saya sebenarnya juga kaget tadi diminta sama kakak saya sendiri di sebelah saya yang mana mengajak saya untuk mendampingi. Ternyata ada membawa oleh-oleh, saya juga baru tahu ya. Dan kalau saya lihat sebelum barangkali nanti saya persilahkan, saya punya rekan, saya punya kakak, sedikit ingin saya menyampaikan bahwa yang pertama, kalau saya melihat kaosnya ini, saya berpikir kalau kita nilai dari segi nominal, saya yakin dan pasti teman-teman sekalian pasti sangat bisa membeli sendiri ataupun apa, mungkin kainnya tipis ataupun apa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya minta tolong jangan pernah menilai atau mengukur segala sesuatu itu dengan nominal, tapi keikhlasan yang kami berikan, yang kakak saya kasih, mungkin itulah yang barangkali bisa jadi bahan evaluasi. Nah, selanjutnya sekaitan dengan kehadiran kami juga, terlepas dari kami silaturahim kemari, kita juga ingin bertatap muka. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu dan sudah paham niat dan tujuannya kami selain silaturahim adalah meminta doa dan restu. Meminta doa dan restu yang mana bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan namanya pesta demokrasi atau yang sering disebut dengan Pilkades. Tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Nah, tentunya anak-anak muda yang ada di Bali ini kami juga tidak mewajibkan atau harus milih Pak Topak. Toh jangan sampai kalian nanti punya terikat, saya sudah dikasih kaos harus pilih Pak Topak. Kalau kemudian nantinya bahwa kalian tidak seperti itu, jangan dipaksakan, gitu ya. Misalkan lebih suka sama calon yang lain, ya. Sebelum saya juga lanjut, jadi nanti kalau misalkan saya minta tolong, karena sekarang ini adalah perlu saya sampaikan momen-momen yang agak sedikit krusial, atau kalau bahasa politik itu black campaign dan seterusnya. Apa itu black campaign? Adalah black campaign adalah isu-isu syarak yang kadang mungkin tidak enak didengar. Dan ada semacam isu-isu, jadi ini minta maaf sebelumnya, kalau dibilang kampanye, kami tidak kampanye ya. Kenapa dia belum kampanye? Karena memang belum masuk tahapan. Tapi kalau orang yang salah menafsirkan, salah menyampaikan, wah ini Pak Topang sudah start duluan, minta maaf ya. Jadi bukan, karena semua itu diatur oleh aturan. Sementara panitianya pun belum dibentuk, sementara dibentuk. Jadi Pak Topang ini namanya bakal calon. Belum bisa dikatakan calon kalau dia belum punya nomor urut. Kalau sudah ada nomor urut baru dikatakan calon, berarti namanya bacalon. Nah, selanjutnya juga bahwa
rekan-rekan pemuda ya yang ada di Bali Nusa ini untuk kedua kalinya juga. Kalau dulu saya juga pernah jadi sebagai narahubung atau kata lainnya ya sebagai juru bicara dulu waktu itu saya ikut membantu Pak Wanto waktu itu. Tapi ya karena Tuhan belum menghendaki, belum mengizinkan, ya belum itu. Yang jadi adalah Pak Ades yang sudah 2 periode. Dan saya berharap kepada rekan-rekan sekalian yang sekiranya menginginkan yang namanya perubahan. Yang menginginkan yang namanya perubahan. Pak, kenapa kok harus menginginkan perubahan? Saya tidak mengatakan bahwa desa kita ini tidak perlu dirubah ataupun apa. Yang lebih paham, lebih tahu, dan lebih ngerti adalah kita sebagai masyarakat. Adalah kita sebagai tokoh pemuda, tokoh ujung tombak. Gitu. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kan? Kalau kita tidak ingin itu ya, kalau tidak ingin perubahan, maka lanjutkan. Kalau ingin perubahan ya, silahkan ganti. Silahkan mana yang teman-teman rekan-rekan suka, apakah yang sana 01, 02, 03, itu adalah haknya kalian. Gitu. Itu adalah hak asasi kalian. Gitu. Hanya saja saya menginginkan kepada rekan-rekan sekalian, kan? Karena latar belakang ternyata di sini adalah alumni SMA yang pernah saya juga didik. Saya juga tidak pernah meminta bahwa siswa saya harus pilih kakak saya harus tidak. Kalian tentunya lebih paham dan lebih mengerti mana sosok figur pemimpin, calon pemimpin yang bisa dijadikan pedoman, yang bisa dijadikan pengayom untuk masyarakat dan juga untuk pemuda. Kalian sendiri pasti sudah bisa mulai dan sudah itu. Makanya ketika saya dengar bahwa isu-isu yang tidak berbobot, yang tidak itu, pertama Pak Topa ini, mohon maaf ya, Pak namanya Pak Ali Mustafa, tadi sudah kenal kan? Pak Ali Mustafa ini orangnya fanatik, kan? Orangnya fanatik. Pak Tofa orangnya bla 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 dan seterusnya, diskriminasi. Pak Tofa orangnya bla bla bla. Saya sebagai adiknya juga dan selama ini mendampingi, saya tidak pernah melihat seperti itu. Bahkan beberapa minggu yang lalu pun saya sering terjadi yang namanya gesekan-gesekan, benturan-benturan yang menurut saya tidak perlu saya tanggapi. Kenapa tidak perlu ditanggapi? Karena saya anggap anak kecil kalau hal-hal yang seperti itu kemudian kita ambil itu. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, suatu hari ketika dengar yang seperti itu, mohon tidak langsung untuk ditangkap, langsung di itu. Karena ya faktanya seperti ini, kan? Teman-teman sekalian, saya sering sama Pak Bakal Calon sering bersilaturahim juga di orang tuanya kalian. Apa yang dihidangkan tetap kita itu kan. Dan tentunya tidak mungkin teman-teman atau orang-orang tua kami di sini menghidangkan yang tidak sesuai yang tidak halal ataupun apa kan? Itu. Sehingga ada lagi bahasa kalau nanti Pak Tupa yang jadi perjudian, minum ataupun apa akan dihitungkan. Waduh, saya bilang. Itu hal-hal yang saya pikir itu memang dilarang. Tapi artinya selama teman-teman kemudian bisa mengkondisikan, bisa menempatkan, bisa memposisikan, saya pikir tidak ada persoalan. Iya kan? Jadi barangkali itu pengantar dari saya, dan saya mohon kepada rekan saya atau kakak saya sendiri yang nantinya akan maju di Pilkades tahun 2022, saya ingin meminta untuk menyampaikan gambaran atau termasuk visi dan misi, tapi baru gambaran ya, karena ini belum masuk di kampanye. Tapi paling tidak itu adalah sebagai wawasan untuk teman-teman bisa menjadikan tolak ukur gitu. Tolak ukur atau paling tidak bisa mengerti paham apa sih yang menjadikan Pak Ali Mustafa ini sampai kemudian dia terpanggil
kemudian apa sih program-programnya. Toh, jadi saya minta tolong kepada Pak Ali Mustafa untuk sedikit bisa menjabarkan. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Ali Mustafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati orang tua saya di sebelah saya, Bapak Purna atau Bapak Suice, Bapak Kecil. Yang saya hormati adik-adik saya. Yang saya hormati di sini mungkin teman-teman saya, rekan-rekan pemuda Persatuan Bali Nusa. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, keafiatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini, malam yang sangat istimewa, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa dipertemukan dengan adik-adik saya, termasuk di sini adalah anak-anak saya semuanya hampir merata, karena hampir merata di sini anak-anak didik saya yang pernah saya ajar di sekolah. Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Mudah-mudahan bukan karena faktor kaosnya mau datang ke tempat atau di Bali Banjar ini memenuhi undangan saya, tapi benar tulus dari hati kalian. Mudah-mudahan seperti itu apa yang saya harapkan. Apalagi saya yakin persis hati panjenengan semuanya mudah-mudahan terketuk dengan hati, karena setahu saya bahwa nilai kaos ini tidak seberapa. Kalian kerja 1 hari barangkali lebih dari mau beli. Inilah yang saya gambar dari rumah, saya yakin. Apalagi di bawah komando garis. Di sini ada ketua, ada wakil ketua, ada kepengurusan yang luar biasa mantap, sehingga PBN menjadikan sebuah lambang dan simbol di mana teman-teman mengambil satu permintaan dari saya yang saya tidak pernah saya berpikir janji, enggak. Tapi kalau saya ada, saya akan upayakan. Makanya saya bilang warna yang diambil ada warna putih. Putih itu limbung bersih. Putih itu simbol suci. Makanya dijaga baik-baik walaupun tidak seberapa. Kemudian orang tua saya yang di sini, Bapak Ketut Suice atau Bapak Purna yang saya hormati, rekan-rekan saya, adik-adik saya, kemudian anak-anak didik saya, kemudian kaula muda, anak-anak muda Persatuan Bali Nusa yang saya cintai dan saya banggakan. Ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, adik saya sendiri, Pak Kusnadi, bahwa kedatangan saya malam hari ini pada intinya pertama adalah tentunya silaturahmi, ya kan? Bukan masuk dalam tahapan nanti akan berpikir kampanye, bukan. Pertama adalah silaturahmi, tadi sudah disampaikan oleh adik saya. Yang kedua, selain silaturahmi, saya tetap beberapa kali, Pak Purna, saya kemarin selalu memohon dan meminta doa kepada orang-orang tua saya di sini, termasuk ini saksinya adalah di Bali Banjar ini, kemudian di Penakaran Pet. Mohon saya doa restunya Pak Bu, sedaya. Nyuwun tolong doakan, mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki saya bisa jadi, mudah-mudahan. Saya tidak janji, Pak, tapi saya akan berusaha. Janji itu berat. Siapapun yang sudah mengucapkan janji, manakala dia tidak bisa menepati janji itu, akibatnya fatal. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan ke adik-adik saya, anak-anak saya, anak-anak didik saya yang ada di sini, anak-anak muda Persatuan Bali Nusa, itu memberikan harapan dan janji. Tapi saya mencatat apa yang pernah saya ucapkan. Saya akan ingat suatu hari nanti saya akan coba penuhi. Kalau takut kita mengucapkan janji tidak bisa terpenuhi, yang ada kita fatal. Nah, terkait pertama adalah silaturahmi. Yang kedua jelas memohon doa dan restu kepada anak-anak didik saya semuanya yang ada di sini, anak-anakku semuanya, anak-anak muda, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang ada di Bali Nusa,
minta doa restunya mudah-mudahan di tahun 2022 saya dari mulai hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menuju atau meniti membangun desa Rantau Jaya yang lebih baik ke depannya dalam arti menuju untuk pemilihan Pilkades tahun 2022. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai dan saya banggakan. Kehadiran saya kedatangan di sini, yang pertama saya mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan terima kasih kalian udah datang. Bayangkan apa kata Bung Karno, pegang saya punya kata, istilah kata, berikan saya 10 pemuda maka saya akan goyang dunia. Nah sekarang yang hadir bukan 10 pemuda, lebih dari 10 pemuda yang hadir. Itu bahasa kiasan yang disampaikan oleh Bung Karno. Saya bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung dengan teman-teman atau adik-adik sekalian pemuda yang ada di Persatuan Bali Nusa, ini luar biasa. Makanya Bung Karno hanya meminta 10 pemuda, saya akan goyang dunia. Kenapa? Tolak ukur tegak dan berdiri majunya suatu bangsa dan negara itu ada di pemuda. Kalau pemudanya melemah, maka lemahlah negara itu. Tapi kalau pemudanya bangkit dan semangat, maka maju dan mundurnya suatu bangsa. Mungkin desa kita tergantung panjenengan semuanya. Kalian semualah yang menjadi tolak ukur. Kemudian ada satu bahasa kiasan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Paham maknanya itu? Saya ingin dan berharap sekali, boleh kalian berbeda, tapi berbeda yang bagaimana dulu? Mau warna putih, warna kuning, warna coklat, warna merah, monggo, silahkan. Tapi untuk satu hal desa kita tercinta, kalau boleh saya berharap, saya tidak memaksa, tapi apa salahnya kita bersatu? Kalau kita bercerai-berai, musuh itu mudah sekali gampang untuk masuk. Tapi kalau pemuda kita kuat, persatuan kita, masyarakat kita kuat, jadi satu. Saya tidak yakin musuh akan datang mampu untuk melawan. Karena apa? Di sana kesatuannya kuat. Persatuannya hebat. Itu loh simbol dari PBN, Persatuan Bali Nusa. Makna persatuannya. Ingat, ada satu kiasan bahasa lagi yang diucapkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, para pahlawan, bukan? Ing ngarso suntolodo, ing madio manungkarso. Itu bahasa itu selalu ingin saya terapkan dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda yang ada di Bali Nusa. Ayo bangkit. Apa makna ing ngarso suntolodo, ing madio manungkarso? Tuturi Handiani. Di depan bisa memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan sebuah dorongan. Itu yang perlu kita camkan. Saya sebagai seorang guru, hingga sampai saat ini saya ingat sekali kata-kata bahasa kiasan itu. Saya manakala ingin ketemu lagi, dan syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya dipertemukan oleh Tuhan di tempat yang sangat-sangat berarti di Banjar ini, kemudian bisa bertemu dengan kalian semuanya. Adik-adik sekalian, pemuda-pemudi Persatuan Bali Nusa yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak Akib, rekan saya. Tentunya tinggal menghitung beberapa hari atau beberapa bulan lagi kita menuju pesta demokrasi. Sekedar mengingatkan bahwa pelaksanaan hari H, hari pelaksanaan pemilihan atau pemungutan sekaligus penghitungan suara itu pada tanggal 2 November, awal bulan 11. Jangan dianggap bulan itu bulan yang masih lama, bulan itu sudah dekat. Makanya kalau saya perlu menyampaikan apa sih sebenarnya Pak Ali Mustafa itu tujuannya ikut-ikutan atau ikut maju dalam pemilihan Pilkades tahun 2022. Yang pastinya kita ingin merubah, kita ingin perubahan. Namanya orang, saya tidak mau bahwa teman-teman akan berpikir negatif ke saya bahwa Pak Topa orangnya seperti yang disampaikan Pak Akib, fanatik atau ini itu. Tidak pernah, tidak saya melarang teman-teman atau mungkin adik-adik yang di sini, jangan begini, ini tidak. Saya yang berikan masukan, silahkan lakukan apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu menjadi budaya dan tradisi, tapi paling tidak
hati-hati dalam hal bertindak. Kemudian apa tujuan? Yang pertama, pada intinya maksud dan tujuan saya sebenarnya kalau saya melihat dari kandidat beberapa itu dalam bayangan teman-teman mungkin yang sudah ditahu, hingga sampai saat ini gunjang-ganjing cerita yang terdengar bahwa ada 5 kandidat calon. Semua calon yang hadir di Rantau Jaya nanti ini semuanya baik semuanya, tidak ada yang jelek. Makanya saya minta sama Bapak Juna untuk ambil dokumentasi, silahkan, tidak apa-apa. Jenengan semuanya mau merangkap dokumentasi, saya nggak apa-apa, karena saya niatnya positif silaturahmi. Semua calon kandidat saya sampaikan semuanya baik, semua bagus. Mereka pasti punya visi misi yang baik untuk membangun desa kita Rantau Jaya. Tapi ingat, ibarat kita diberi kaos, diberikan baju atau diberikan rumah. Ada beberapa rumah, oh rumah ini bagus, bersih, tapi pasti ada kurangnya. Oh, rumah ini gagah, tapi sedikit agak serem. Oh, rumah ini kotor, atau apa. Dalam artian, kita bisa memilih dan menentukan mana yang baik dalam sudut pandangan kita. Jadi kita bisa melihat masing-masing dari rekam jejaknya. Kalau dalam pandangannya sampean, saya itu tidak bagus atau tidak baik, kemudian sampean punya pilihan yang lain, itu haknya sampean. Karena yang tahu dan yang memilih nanti di dalam bilik, di saat pemungutan suara, itu kalian. Sampean semuanya. Oleh karena itu, di dalam menentukan atau memilih pilihan, yang perlu diperhatikan adalah kira-kira yang kita pilih ini benar atau tidak. Yang kita pilih ini bisa nggak membawa kita atau desa kita ke depannya lebih baik. Karena semboyan kita itu nggak, tadi yang saya pernah katakan sampaikan, yuk kita ini rubah mindset pola berpikir kita. Jangan sampai pola pemikiran kita atau pemikiran kita ke depan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian adalah money politik. Iya kan? Kita di harga diri kita dibayar. Sesaat kita dibayar, tapi kedepannya kita fatal gitu loh. Kedepannya kita fatal. Fatal kenapa? Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Kenapa? Pertama, awal. Biasa orang itu sengsara membawa nikmat, tapi jangan sampai terbalik. Nikmat membawa sengsara. Diberikan kesenangan, diberikan suka, kesenangannya awal dipancing, dikasih ini itu, senang sekali. Tapi habis lenyap, sepah dibuang, habis itu keahlian diabaikan itu loh. Jangan sampai hal-hal itu akan terjadi, kemudian kita menyesal di kemudian hari. Untuk anak-anak muda, Persatuan Bali Nusa, saya berharap tunjukkan makna dari PBN gitu. PBN setahu saya P itu persatuan. Mana persatuan kalian? Ya kan? Berikan contoh yang baik. Di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Itulah Ingarso Suntodo, Ing Madyo Manungkarso, Tuturi Handayani. Kita harus menjadi pelopor yang baik buat generasi adik-adik kita nanti berikutnya. Pertahankan PBN. Jikalau memang nanti Tuhan mengizinkan saya kembali bisa terpilih dalam pemilihan Pilkades 2022 nanti, ya kan? Tadi dibilang sama adik, jangan melihat dari warna kaosnya atau mungkin bentuk model dan kaosnya, jangan. Tapi lihat keikhlasan hati kita dalam hal memberikan. Karena saya pun tidak memberikan janji sama kalian untuk memberikan ini, tidak. Hanya karena masukan, kemudian saya coba untuk penuhi. Nah, kemudian adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam pertemuan kali ini saya juga berharap nantinya barangkali ada dari adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, rekan-rekan pemuda-pemudi Persatuan Bali Nusa, ada unek-unek atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau kita sharing. Yuk kita sharing, kita diskusi itu. Diskusi ini akan menjadi sebuah tampungan yang nantinya akan saya tampung, kemudian saya catat, dan kemudian nantinya saya akan ingat, oh inilah permohonan permintaan teman-teman ke depannya seperti ini gitu. Sejauh ini saya nggak tahu di dalam berapa periode, dalam berapa itu kalian menjadi warga atau bagian dari masyarakat di Dusun 3 atau PBN, apa hal-hal yang tidak tersentuh, ya kan? Apa hal-hal yang tidak terpenuhi oleh kalian semuanya, sehingganya suatu hari nanti mungkin di saat saya jadi, kalau memang itu adalah program saya di melalui anggaran dana desa, ya kan?
kemudian ada poin-poin yang memang menjadi hak kalian, silahkan ambil, silahkan jemput. Yang penting itu sejauh rasional dan tidak menyalahi dalam aturan koridor undang-undang yang berlaku dalam aturan tata pemerintahan desa. Lanjut daripada itu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terkadang banyak hal, kadang-kala saya untuk menilai dan menyikapi adik-adik semuanya. Kadang tadi saya bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, jangan ya. Iya, kecuali kalau nyoman nggak apa-apa karena nyoman belum menikah. Ya, pertama atau banyak lain. Rata-rata di sini anak-anak didik saya, pelajar-pelajar saya, termasuk pelajar-pelajar siswa-siswinya Pak Akib. Kalian pernah mengenyam bangku pendidikan di tingkat SD, SMP maupun di SMA. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semuanya baik, saya tidak mengatakan bahwa semuanya itu ada yang baik, tidak baik, semuanya baik. Tapi tentunya di antara beberapa yang baik itu tentu sampai harus disaring dan klarifikasi. Karena manipulasi dalam perpolitikan itu banyak langkah cara. Bahkan saya pernah dengar informasi begini dan segala macam harus pakai ini. Tapi kalian harus cerdas. Jangan sampai kalian dibohongi, dibeli. Ingat sejarah kelam Indonesia merdeka itu. Betapa kekayaan alam kita dikorup, kemudian diambil, dijajah oleh penjajah. Rempah-rempah kita, masyarakat kita, kayak apa itu perjuangan mereka masyarakat dalam memperjuangkan bangsa Indonesia? Diadu domba, iya nggak? Diadu domba antara satu yang lain, dibohongi, di apa segala macam. Oh ini jelek, ini akhirnya perang sendiri berkelahi. Jangan sampai itu yang diharapkan kita di sini di pemuda-pemuda, kalian yang masih jiwanya muda membara, ya, kemudian dipancing antara si A dan si B, kemudian berkelahi. Itu perlu kita hindari, iya kan? Usahakan bagaimana cara yang terbaik kalau ada problematika atau sebuah permasalahan, pecahkan permasalahan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai permasalahan itu timbul di luar, kemudian terbaca atau tercium oleh orang lain bahwa kalian tidak bisa menjadi panutan dan contoh. Seperti yang tadi saya katakan, Ingar Sasuntolodo, Ingmadia Menungkarso itu. Contoh yang baik buat adik-adik kalian ke depannya atau apa, sehingganya di dalam menentukan nantinya ke depannya, saya juga akan ingat dan memperhatikan kalian selaku kaula muda, anak-anak muda yang ada di Bali Nusa. Oke, barangkali itu pengantar dari saya terkait nanti apa tujuan saya. Oke, sedikit lagi karena saya belum masuk di apa pendaftaran ya, karena masih nanti mudah-mudahan nanti bulan Agustus awal sudah mulai awal pendaftaran. Kalau sudah mulai awal pendaftaran, ada waktu masa kampanye, itu visi misi saya tetap akan saya sampaikan. Kalau untuk saat ini kita pengantar sosialisasi tatap muka. Saya sudah bersyukur sekali bisa ketemu dan bisa bertatap muka dengan anak-anak muda di sini. Mungkin itu pengantar saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam. Om Santi Om. Saya kembalikan ke pemandu acara, mungkin Pak Akib.